Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kaidah emas. Ada dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap tenagamu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum utama dan sangat berarti untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita juga mendengar akan karya Allah dan bagaimana Hosea memberikan penjelasan akan kasih Allah itu. Hati yang jujur lebih berharga daripada korban persembahan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Allah itu begitu kaya, sangat kaya dan luar biasa. Jadi, persembahan apa yang pantas untuk Tuhan? Hati yang remuk redam, takkan kau tolak, ya Allah. Dikatakan dalam Mazmur, hati yang remuk redam. Nah, saudara-saudari, tema misa kita, tema misa kerahiman ilahi, dan juga nanti kita beradorasi, adalah sentuhan yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Dan saya memberikan suatu pertanyaan, maukah Anda sembuh? Maukah Anda selamat? Maukah Anda dan keluarga Anda selamat? Jawabannya pasti jelas, ya Romo, kami mau selamat. Saya mau selamat, saya mau sembuh. Rahasianya cuma satu kata. Cinta atau kasih. Punyailah itu di dalam diri Anda. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap tenagamu, saudara-saudariku yang terkasih. Dan itu terungkap juga dengan mencintai sesama, sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan kalau Anda melakukan itu dalam hidup Anda, kesembuhan itu pasti. Mana mungkin Romo, saya sakit begini. Ya. Pertama dan yang utama, kalau Anda mendengarkan atau membaca kitab suci, saya katakan kepada Anda, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Yesus pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak langsung mengatakan, hai orang buta, engkau sembuh, hai orang lumpuh, engkau sembuh. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, cinta yang luar biasa kepada Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan. Karena pada saat seseorang mengatakan, I love you Jesus, aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku. Dan dengan penuh ketulusan, otomatis orang yang demikian tidak lagi memandang sakitnya sebagai beban. Tidak lagi memandang deritanya sebagai beban. Karena apa? Karena dia sudah tahu arti keselamatan di dalam Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya, Anda tahu arti keselamatan? Tahu, yaitu apa? Saya hidup di dalam Tuhan. Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Pada saat seseorang itu berpasrah kepada Tuhan, tidak ada lagi sakit, saudara-saudara. Tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada. Jadi caranya gampang, Romo, iya. Gampang bagi orang yang bisa berpasrah. Gampang bagi orang yang bisa berserah. Gampang bagi orang yang bisa sungguh-sungguh ikhlas menyerahkan dirinya kepada penyelenggaraan kasih Tuhan. Tapi akan sulit bagi orang yang berkeras. Keras.
tidak mau mengampuni, benci, dendam. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mengalami hal itu, bertobatlah dulu. Bertobatlah. Lunakkanlah hatimu. Berdamailah. Damai, damai, damailah senantiasa. Damai. Dan pada saat Anda membawa damai, makanya sekarang jarang dinyanyikan ya lagu damai ya. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai, damai, damai bagimu. Even shalom. Haleluya. Dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak sekedar menyanyi-nyanyi atau bergaya-gaya. Tidak, saudara-saudara. Kunci keselamatan, kunci kesembuhan adalah cinta. Kok bisa? Iya, saudara-saudara. Mencintai Tuhan berarti ada kepercayaan, berarti ada kepasrahan kepada Tuhan. Berarti percaya. Cinta yang sejati adalah percaya. Jadi kalau Anda mengatakan I love you, Anda mengatakan wo aini, Anda mengatakan ih libedi, Anda mengatakan aku tresno marang sliramu, aku mengatakan kalau bahasa Tagalog mahal kita. I love you, wo aini, sarangil. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Anda mengatakan aku cinta, sebenarnya dikatakan sangat mendalam aku percaya kepadamu. Dan kalau aku cinta itu dikatakan ditujukan kepada Tuhan, berarti keselamatan ada di tangan Anda. Saudara-saudari, Tuhan itu kaya. Tuhan itu punya semuanya. Dan Tuhan minta kepada Anda dan saya adalah apa? Sekeping hati yang ada dalam diri kita untuknya. Sekeping hati. Wow. Sekeping hati untuk Tuhan. Amin saudaraku. Sekeping hati. Yang ada, yang dianugerahkan Tuhan kepada Anda, itulah persembahan. Bahkan mungkin Anda sedang sakit hati, Anda jengkel, Anda disakiti, dibully, dan mengalami peristiwa yang tidak enak. Persembahkanlah itu Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan teori. Kalau Anda ingin selamat, keluarga Anda selamat, persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Dan setelah Anda tulus mempersembahkan hati untuk Tuhan, mencintai Tuhan, ungkapkan itu juga kepada sesama. Inilah pesan hari ini, saudara-saudari. Dan kalau Anda melakukan hal itu lebih berarti daripada segala persembahan, dari segala korban. Saudara-saudariku yang terkasih, karya keselamatan itu diawali dari apa? Dari diri kita, dari cara berpikir kita, cara merasa kita. Yang semuanya karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kita belajar dari siapa? Kita belajar dari guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga ada sempurna. Itu kalimat-kalimat kunci, kata-kata emas dari Tuhan Yesus untuk Anda semua. Dan saya tidak berteori dengan Anda, jalankan itu dalam hidup Anda. Kalau Anda bisa mencintai Tuhan, kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah kalau Anda bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dengan mempersembahkan hidup Anda, diri Anda kepada Tuhan. Saudara-saudari, Anda tidak lagi memandang derita, sakit, kesulitan itu sebagai suatu beban, saudara-saudara. Tidak. Buktikan dulu, lakukan dengan tulus. Katakan Tuhan, aku tulus mengasihimu. Anda akan terbuka mata Anda. Jalan keselamatan akan terlihat. Jadi Anda melihat derita bukan lagi beban. Derita bukan lagi suatu yang mengerikan, saudara-saudara. Ini tidak teori, saudara-saudara. Just do it, lakukan saja. Lakukan saja bahwa Anda mencintai, sungguh Tuhan aku mencintai. Nanti, dalam adorasi, saudara-saudara, persembahkanlah cinta Anda itu. Persembahkanlah, mungkin Anda menangis, katakan Tuhan. Memang ini secara live streaming. Anda tidak datang di ruangan seminari ini. Tetapi Tuhan pun hadir di rumah Anda saat ini.
Nanti pada saat beradorasi, pada saat saya mengajak Anda, aku sembah sujud di hadapanmu. Aku sembah sujud, Anda bersembah sujud. Please. Hentikan dulu kegiatan yang lain. Jadi saya lebih setuju kalau Anda ikut live daripada ikut ulangannya sebenarnya. Live karena hadir benar. Benar-benar hadir saudara-saudari. Anda ikut bersujud. Kalau kami, saya, Romo, dan para seminaris bersujud, Anda pun bersujud di rumah Anda. Tuhan itu tidak terbatas tempat dan waktu, saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, Anda ikut beradorasi bersama kami. Anda pun hadir di hadapan Tuhan dan Tuhan ada di hadapan Anda. Jadi, pada saat Anda bersembah sujud, aku sembah sujud di hadapanmu. Ungkapkanlah cinta Anda. Saya mengatakan ungkapkanlah cinta Anda. Bukan keluhan Anda, tapi cinta Anda. Pada saat Anda mengatakan, pada saat Anda bersujud di depan sakramen kudus, Anda katakan, I love you, Jesus. Aku mencintaimu, Yesus, dengan penuh ketulusan hati. Mungkin diikuti air mata, terserah Anda. Tetapi pada saat Anda mengatakan, aku cinta engkau, Yesus. Aku mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pada saat Anda mengatakan, ku mau cintamu, Yesus. Aku mencintaimu, Yesus. Yang saya katakan kepada Anda adalah apa? Yang saya katakan kepada Anda, disitulah mujizat terjadi. Saya mengatakan, apakah Anda mau sembuh? Terjadi kesembuhan. Apakah Anda mau selamat? Terjadi keselamatan. Diawali apa? Anda mencintai Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mencintai Anda. Tuhan juga yang menarik cinta Anda. Jadi, jawaban cinta Anda adalah wujud cinta Anda kepada Tuhan. Anda bisa saja menolak cinta Tuhan. Tetapi pada saat Anda mengatakan, aku mencintaimu Tuhan. Dengan penuh ketulusan, kata kuncinya dengan penuh ketulusan. Yuk kita praktekkan ya. Praktekkan. Kita sama-sama praktek. Tuhan, aku mau mencintaimu. Aku mencintaimu Tuhan. Dan pada saat Anda mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, Anda akan melihat suami Anda lain, istri Anda lain, anak Anda lain, orang yang menyakiti Anda dengan cara lain. Karena pada saat Anda mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, dengan penuh ketulusan, mata batin Anda tentang cinta dibuka. Anda akan bisa melihat kekurangan orang lain dan Anda tidak menghakimi mereka. Saudaraku, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi karena kita tidak menghakimi sesama kita. Karena kita justru mencintai mereka. Bahkan mencintai orang yang mengkhianati kita. Bahkan mencintai orang yang menyakiti kita. Bahkan mencintai mereka yang telah menjolimi kita. Mengapa kita bisa demikian? Karena Tuhan. Jadi kuncinya satu. Cintailah Tuhan. Saudaraku. Cintailah Tuhan. Katakan dengan air matamu. Dengan tangismu. Katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Praktekkan pada saat kita beradorasi nanti. Praktekkan, saudaraku. Tuhan memberkati